Baik, kita lanjut. Materi berikutnya adalah tentang fungsi logika. Fungsi logika ini digunakan untuk memberi suatu hasil dari suatu kondisi atau suatu pernyataan. Boleh kita lihat contoh pernyataan berikut. 20 lebih besar dari 5. Ini sebuah pernyataan yang bernilai benar atau true. Kenapa? Karena memang betul 20 itu lebih besar dari 5. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pernyataan kedua. 5 lebih besar dari 20. Ini contoh pernyataan yang bernilai salah. Kenapa? Karena 5 itu bukan lebih besar dari 20, melainkan lebih kecil dari 20. Nah, untuk membandingkan data, boleh kita gunakan beberapa macam operator berikut. Ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya boleh kita lihat sebuah pernyataan langsung dalam lembar kerja Microsoft Excel. Kita uji kode jenis kelamin. Kita perhatikan di sini kode jenis kelamin yang pertama adalah L. L ini berada di sel A6. Artinya berada di kolom A baris ke-6. Nah, bila kita buat sebuah pernyataan seperti ini, A6 sama dengan L. Ini contoh pernyataan yang bernilai benar. Tetapi kalau saya buat A6 sama dengan P, ini contoh logika yang bernilai salah. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, penulisan teks dalam sebuah logika itu harus diapit dengan tanda kutip. Ya, berbeda dengan angka. Bila angka tak perlu diapit dengan tanda kutip. Nah, kita langsung masuk ke fungsi if tunggal yang pertama. Fungsi if yang pertama adalah if tunggal. Sintaksnya atau rumusnya adalah sama dengan if buka kurung. Nah, perhatikan sintaksnya Bapak Ibu. Di sini ada 3 isian utama. Ada 3 argumen dalam rumusnya. Yang pertama, logical test, itu logika yang diuji, pernyataan yang diuji. Nah, lalu value if true, hasil jika benar. Lalu value if false, hasil jika salah. Tadi sudah kita jelasin Bapak Ibu tentang pernyataan yang bernilai benar dan yang bernilai salah. Nah, kita ingin mencari jenis kelamin misalnya. Perhatikan, ini ada petunjuk dalam soal buku latihan kita. Petunjuknya ini ada 2 pernyataan, ada 2 kondisi. Jika kode jenis kelamin sama dengan L, maka jenis kelaminnya laki-laki. Jika kode jenis kelamin sama dengan P, maka jenis kelaminnya perempuan. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, pernyataan ini kita gunakan if tunggal. If tunggal itu mencari hasil dari 2 kondisi. Ini 2 kondisi. Sudah kita ketik sama dengan if buka kurung logical test, data yang diuji yaitu kode. Karena kita ingin memberi hasil dari kode. Bila ditemukan kodenya L, maka jenis kelaminnya laki-laki. Berarti if kode, blok kodenya yang muncul di sana A6 sama dengan L,
maka jenis kelamin, berarti maka koma atau titik koma, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Filu if true-nya adalah laki-laki. Hasil jika benarnya adalah laki-laki. Ketik laki-laki. Nah, kemudian setelah itu titik koma. Filu if false, hasil jika salah. Ini langsung hasil dari kondisi kedua. Jika kondisi kelamin saudara P, maka kelaminnya adalah perempuan. Langsung kita buat di sana perempuan. Titik koma, tutup kurung. Nah, perhatikan Bapak Ibu, jawaban dari soal ini. Jika kode kelamin sama dengan L, if buka kurung A6 sama dengan L, maka jenis kelaminnya laki-laki. Titik koma, laki-laki. Jika kode kelamin, soal atau pernyataan yang kedua ini nggak perlu lagi dibuat, langsung hasilnya perempuan. Itu sistem if tunggal. Nah, arti dari rumus ini adalah jika ditemukan kodenya L, maka dibuatlah hasilnya laki-laki. Selain L, akan dibuat hasilnya perempuan. Saya ulangi ya. Arti dari formula ini, rumus ini adalah mengecek setiap kodenya ditemukan L, maka dibuatlah hasilnya laki-laki. Selain itu, hasilnya perempuan. Lalu enter, maka lihat hasilnya di sini laki-laki. Nah, kita uji, tarik ke bawah. Nah, perhatikan, setiap L dia laki-laki. Selain itu dibuat perempuan, laki-laki. Nah, kalau seandainya ini kebetulan saja hanya dua macam, kalau ada lagi kode yang lain di sini dengan rumus ini, maka hasilnya tetap dibuat perempuan. Misalnya, ini kita ganti kodenya B, atau ini kita ganti kodenya B. Perhatikan hasilnya nanti apabila saya enter, maka berubah menjadi perempuan. Jelas ya Bapak Ibu? Formula ini tadi akan mengecek setiap kodenya L, maka dibuat hasilnya laki-laki. Selain itu dibuat perempuan. Mau A, mau B, mau C, mau apapun itu tetap perempuan. Karena yang dianggap benar adalah L. Nah, itulah sistem if tunggal. Demikian cara penggunaan if tunggal.